Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia tingkat SMA. Untuk pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi kimia, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya, langsung saja kita ke materinya, adik-adik. Sebelum kita masuk ke materi struktur atom dan sistem periodik unsur, kakak mau menjelaskan tentang zat. Ya, apa itu zat, apa itu atom, unsur, molekul, dan campuran. Yang semua pengertian ini pernah adik-adik dapatkan di pelajaran IPA di SMP. Di sini kita mengingat kembali ya, adik-adik, karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya, kita tahu semua benda di alam semesta ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada kayu, besi, plastik, karet, udara, air, dan banyak lagi zat yang ada di alam semesta ini, khususnya di bumi ini, yang mempunyai sifat yang berbeda. Ada besi yang keras, ada plastik yang elastis begitu, yang mudah ditekuk tapi tidak mudah rusak. Ada kertas yang bisa digunakan untuk menulis. Ada papan tulis ini yang bisa digunakan untuk menuliskan spidol. Nah, semua zat itu mempunyai sifat yang berbeda dan tentunya mempunyai fungsi yang berbeda. Ada ban mobil yang terbuat dari karet. Kenapa ban mobil tidak terbuat dari kayu? Kenapa harus dari karet? Ya, karena sifat karet memenuhi kebutuhan ban mobil. Ya, bayangkan kalau ban mobil itu terbuat dari kayu, mobil akan mudah tergelincir, tidak bisa berjalan, dan lain-lain. Nah, semua karakteristik zat-zat yang ada di bumi ini itu dipengaruhi oleh unsur pembentuknya. Oke? Semuanya itu dipengaruhi oleh unsur pembentuknya. Semua benda yang besar-besar yang bisa kita lihat oleh mata itu semua tersusun dari yang kecil-kecil yang disebut dengan atom. Ya, atom di sini artinya unit terkecil dari suatu unsur. Kakak mulai dari pengertian zat dulu seharusnya. Zat di sini adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apapun yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut zat. Kita manusia zat karena kita memiliki massa, memiliki berat, ya bisa ditimbang berapa kilogram gitu, dan menempati ruang. Jadi ya seperti kakak di sini berada di ruangan ini begitu. Udara dia memiliki massa ya. Kita bisa buktikan tabung gas itu kan sifatnya udara ya. Itu kalau kita timbang yang kosong dengan yang masih terisi penuh, tentu beratnya berbeda. Ada gas yang beratnya 3 kg, itu ketika ditimbang 3 kg, setelah habis ya tidak 3 kg. Jadi habis ya, tinggal berat si tabungnya aja, tidak ada gasnya. Udara itu zat karena memiliki massa dan menempati ruang. Air begitu, semua semut, bahkan bakteri yang kecil-kecil, walaupun itu sangat kecil, selama dia memiliki massa walaupun sangat kecil dan menempati ruang, kita sebut itu sebagai zat ya. Kemudian ya tadi atom. Atom ini unit terkecil dari suatu unsur atau dari suatu zat, itu bagian paling kecilnya. Jadi kalau adik-adik bayangkan ya, ada suatu benda gitu besar, kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yang setengahnya buang, yang setengahnya lagi bagi lagi menjadi 2. Yang setengahnya buang, yang setengahnya lagi bagi lagi menjadi 2, sehingga ukurannya menjadi sangat kecil. Selama dibagi 2 terus, itu akan selalu ada, walaupun hanya ukurannya mengecil menjadi setengahnya, tapi dia tidak hilang, akan terus ada sampai nanti pada titik dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, sesuatu yang sudah tidak bisa dibagi lagi karena ukurannya sudah sangat kecil dan sudah tidak bisa dibagi lagi, itulah yang disebut dengan atom. Atom ini diambil
dari kata A yang artinya tidak bisa dibagi, tidak bisa atau dibagi, berarti tidak bisa dibagi, begitu. Kemudian unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai lagi. Nah, unsur zat tunggal yang tidak dapat diurai lagi. Semua zat, semua benda yang ada di bumi ini, kenapa dia punya karakteristik yang berbeda-beda? Karena unsur penyusunnya berbeda. Besi ya disusun oleh unsur besi yang berbeda dengan aluminium, walaupun dia sama-sama kuat tentu punya perbedaan sifat. Ya, aluminium ada lagi namanya unsur aluminium. Nah, manusia, udara nih. Udara ini unsurnya sudah macam-macam. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen. Nah, yang bisa digunakan untuk bernapas, ya kita tahu itu unsur oksigen. Nah, kenapa oksigen bisa kita gunakan untuk bernafas, sedangkan udara lain seperti karbon dioksida dan nitrogen itu tidak bisa kita gunakan untuk bernafas? Ya, karena oksigen punya karakteristik khusus, karakteristik yang bisa berikatan dengan darah kita, begitu. Nah, intinya unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai lagi. Unsur oksigen itu udah nggak bisa diurai lagi jadi unsur yang lebih sederhana. Sudah, itu karakteristik oksigen udah mentok di oksigen, nggak bisa diurai lagi. Beda dengan air. Nah, air itu bukan unsur, air senyawa. Air itu bisa diurai menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi di sini air bukan unsur, begitu. Tapi oksigen, besi, aluminium, dan banyak lagi. Nanti belajar sistem periodik unsur, di situ ada sekitar 100 lebih unsur yang ada di bumi ini yang telah ditemukan. Nah, mereka punya karakteristik yang berbeda. Kemudian molekul. Molekul ini adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, unsur yang sejenis disebut molekul unsur. Kalau unsur yang berbeda jenis itu molekul senyawa. Air itu gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Jadi air itu masuknya molekul senyawa. Begitu. Glukosa itu gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, itu molekul senyawa. Kalau sejenis itu molekul unsur. Ya, contohnya adalah ya oksigen. Kalau dalam bentuk oksigennya itu dalam bentuk ikatan, yaitu O2, begitu. Nah, ini molekul unsur karena oksigen terdiri dari dua unsur oksigen, jadinya O2. Nah, ini molekul unsur karena sama-sama unsur oksigen. Ya, kalau berbeda unsur kayak tadi hidrogen dan oksigen itu masuknya ke molekul senyawa. Next adalah campuran. Campuran itu gabungan ya dari beberapa zat gitu. Jadi air dicampur sama gula, dicampur sama sirup. Nah, jadilah larutan sirup. Nah, itu sudah masuknya campuran. Jadi udah beberapa zat ya yang tergabung gitu. Nah, campuran ini sudah ada homogen dan heterogen. Campuran homogen itu gabungan beberapa zat, unsur atau senyawa yang sulit dipisahkan. Nah, ini cirinya untuk campuran homogen biasanya nggak kelihatan nih, kayak misalkan air sirup. Kita susah membedakan nih kalau sudah tercampur mana yang airnya, mana yang sirupnya, karena udah menyatu begitu dan jadinya sulit dipisahkan. Nah, kalau yang heterogen itu yang masih mudah dipisahkan dan masih kelihatan masih kelihatan secara kasat mata mana zat-zat yang tercampur, kayak air dengan pasir. Kita campur air dengan pasir, kan kita bisa lihat, oh ini airnya, oh ini pasirnya. Nah, itu heterogen. Dan campuran heterogen mudah dipisahkan, ya dengan disaring aja udah langsung terpisahkan. Air tercampur dengan pasir, ya disaring saja, nanti terpisah sendiri. Pasirnya akan ada di atas, airnya akan ke bawah. Sedangkan kalau yang tadi campuran homogen itu sulit dipisahkan. Contohnya larutan sirup ya. Itu kan campuran air dengan gula dengan zat-zat lainnya. Ada asam jeruk di situ, sudah nyampur ya. Ketika dipisahkan disaring nggak akan bisa terpisah. Disaring ya air sirup tetap nanti air sirup gitu. Asam jeruknya tidak akan terpisah begitu. Ya, adik-adik. Nah, inilah definisi dari zat atau unsur molekul dan campuran.
Ya, kakak harap di sini adik-adik memahami betul dan hafal kelima definisi ini untuk nanti adik-adik masuk ke materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya, untuk menguji pemahaman adik-adik, di sini kakak dapat soal tentukan apakah ini termasuk atom, unsur, senyawa atau campuran, begitu. Ya, adik-adik boleh coba dulu sendiri sambil pause videonya. Setelah itu menonton kembali untuk mencocokkan jawabannya. Ya, untuk yang nomor 1 ini H atau hidrogen. Nah, apabila dia hanya satu begini, ini adalah unsur. Ya, begitu. Kemudian nomor 2, H2. Jadi H-nya ada 2, sama-sama H. Ini masuknya ke molekul unsur. Molekul unsur. Yang nomor 3, ini H2O. H2O, jadi ada hidrogen dan oksigen. Nah, karena sudah berbeda unsur, jadi ini namanya molekul senyawa. Nah, yang terakhir nomor 4, udara. Udara ini karena ada beberapa zat yang tercampur di udara, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen dan lain-lain. Jadi udara ini sudah masuk ke dalam campuran. Ya, begitu ya adik-adik. Sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik paham. Ini sudah sangat mudah ya untuk membedakan mana unsur, mana senyawa, mana molekul unsur, mana campuran. Ya, terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.